Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, strategi pemerintah dalam mengatasi utang luar negeri. Strategi yang pertama berupaya menjaga defisit APBN lebih rendah. Jadi, defisit APBN dijaga lebih rendah untuk menjaga fiscal sustainability. Penarikan utang terukur dan dikelola secara transparansi, akuntabel, serta sesuai dengan standar internasional. Strategi yang kedua, pengelolaan utang ditunjukkan untuk menjaga rasio utang terhadap penurunan PDB di bawah 30%, penurunan defisit keseimbangan primer, pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna memenuhi pembiayaan pada tingkat biaya dan resiko yang minimal, serta lebih memfokuskan pada sumber pendanaan dalam negeri. Yang ketiga, itu mendorong pihak swasta untuk membangun investor di Indonesia. Pemerintah tidak bisa terus-menerus bergantung pada utang asing dalam melaksanakan pembangunan infrastrukturnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong dan mengembangkan pihak swasta. Yang terakhir adalah tak boros belanja. Pemerintah juga akan melakukan kontrol terhadap sistem belanja negara supaya digunakan untuk sektor-sektor yang benar membutuhkan. Belanja Indonesia tetap fokus pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, di mana hal-hal tersebut tidak bisa ditunda, sebab akan menentukan masa depan Indonesia. Kemudian, peran ekonomi Islam dalam mengatasi pendapatan nasional sangatlah penting. Ekonomi Islam merupakan bagian penting dalam ekonomi global. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mengingat bahwa Indonesia merupakan penduduk dengan mayoritas umat Islam sehingga akan lebih mempermudah perkembangan dalam bidang ekonomi. Contohnya saja dalam keuangan sosial syariah serta produk dan jasa yang halal. Yang kedua, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan reforming kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden menerbitkan Impers menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat reforming kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan intensif dunia kerja. Kemudian, di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjalankan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan adanya relaksi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Kemudian, jika melihat dari kebijakan fiskal dan moneter, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah di era normal maupun new normal sangatlah berbeda. Jika di era normal, pemerintah menjalankan segala tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi di era new normal ini, pemerintah lebih mengutamakan pada penanganan dan penanggulangan COVID-19.